Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat rezeki, sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran jarak jauh ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selamat datang dan selamat bertemu kembali. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi dari pertemuan PJJ yang sebelumnya, yaitu mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ada materi apa saja yang akan kita bahas? Yuk langsung disimak saja ke slide selanjutnya. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di dalam materi semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, itu nanti ada materi mengenai nilai semangat pendiri negara. Terus yang kedua, komitmen para pendiri negara dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita masuk ke materi nilai semangat pendiri negara, kita bahas dulu tugas yang kemarin 1.3. Yang pertama apa? Jelaskan hasil sidang PPKI. Sidang PPKI pertama yaitu menghasilkan apa? Pengesahan Undang-Undang Dasar, terus memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil. Terus yang ketiga, membentuk KMIP untuk apa? Untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Terus yang kedua, sidang PPKI yang kedua menghasilkan apa? Pembagian wilayah yang terdiri atas 8 provinsi, terus membentuk komite nasional, terus menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Terus masuk ke materi semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kita masuk yang pertama ya, nilai semangat pendiri negara. Semangat yang dimiliki para pahlawan merupakan salah satu bukti cinta terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta ini yang dilandasi semangat kebangsaan yang diwujudkan dengan perkorbanan jiwa dan raga untuk merebut apa? Kemerdekaan. Semangat kebangsaan dari penjajah, semangat kebangsaan yang dimiliki para pahlawan itu yang disebut dengan nasionalisme dan patriotisme. Semangat kebangsaan itu harus tumbuh dan dipupuk dalam diri warga negara Indonesia. Semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara itu merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat apa? Perubahan, yaitu perubahan dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kita masuk yang pertama, nasionalisme. Pengertian nasionalisme secara umum yaitu apa? Istilah nasionalisme secara umum bisa diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan suatu bangsa. Kata nasionalisme itu diambil dari bahasa Inggris yaitu nation yang berarti bangsa. Pengertian bangsa sendiri adalah kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah teritorial. Nah, jadi nasionalisme ialah suatu paham kebangsaan dari masyarakat terhadap negara dengan kesadaran dan semangat cinta tanah air. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap atau tingkah laku masyarakat kepada negara. Hal itu berarti apa? Setiap warga negara harus mempunyai dan menanamkan rasa nasionalisme kepada bangsa sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang membentuk nasionalisme. Yang pertama, faktor
faktor objektif, yaitu meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan ras teritorial. Nah, terus faktor subjektif meliputi cita-cita, semangat timbulnya kesadaran nasional untuk terwujudnya negara nasional. Terus yang kedua, yang selanjutnya contoh sikap nasionalisme. Kalau di sekolah apa? Upacara bendera, terus memakai produk dalam negeri. Nah, yang selanjutnya patriotisme. Sikap patriotisme haruslah dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sikap ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk meningkatkan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya pada saat Hari Pahlawan saja. Aplikasi sikap patriotisme bisa kita lakukan dengan cara yang mudah dan sederhana. Misalnya membantu sesama, menghargai perbedaan, dan melakukan kegiatan positif seperti kegiatan-kegiatan dalam poin berikut ini. Nah, tadi sudah ya, patriotisme, sikap yang berani dan pantang menyerah, yang berasal dari kata patriot dan isme, yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa kepahlawanan. Nah, ini contoh-contoh sikap patriotisme yang jelas. Yang pertama apa? Upacara bendera, sama dengan nasionalisme ya. Kita harus menanamkan upacara di setiap kegiatan di sekolah, terus menjadi anggota TNI. Nah, selanjutnya mengenai komitmen para pendiri negara dalam proses perumusan dasar negara. Para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila itu memiliki ciri-ciri komitmen sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Nah, komitmen itu sendiri adalah sikap dan perilaku yang dimiliki oleh seseorang yang memberikan perhatian serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, salah satunya mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Terus yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Terus selalu bersemangat dalam berjuang, mendukung, dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa, melakukan pengorbanan pribadi. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, nilai semangat para pendiri bangsa, yaitu semangat apa? Nasionalisme dan patriotisme. Terus komitmen para pendiri negara dalam proses dasar negara, yaitu mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan, adanya rasa memiliki, selalu bersemangat dalam berjuang dan mendukung, dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa, melakukan pengorbanan pribadi. Nah, itulah materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan klik saja di kolom komentar bawah, atau bisa saja diketikkan di komentar grup WA. Aktivitas 1.3. Setelah kalian memahami materi tentang semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, selanjutnya kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam video. Kemudian jawabannya kalian langsung ketikkan di kolom komentar YouTube. Yang pertama, sebutkan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dasar negara. Terus yang kedua, berikan 3 contoh penerapan sikap nasionalisme di lingkungan sekolah. Nah, itulah pertanyaan dan materi pada pertemuan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan, sekali lagi tinggalkan di kolom komentar. Kalau nggak ada, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.